Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan step potensial energi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Imelda Lelan Syafina dengan NIM 420142262. Stop, stop, stop. Hilal, stop dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan step potensial energi. Sebelum sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Tutut Arum Hardiantiningsih dengan NIM 067. Lalu, Saya Hilal Muhammad Faiz dengan Nemo 69. Dan saya Imelda Lelan Syafina dengan NIM 062. oke, slide pertama tentang tentang step potensial energi yang akan dijelaskan oleh Hilal Muhammad Faiz. Silakan kepada Hilal. Oke, jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi step potensial. Nah, step potensial atau dalam hal ini itu step potensial berdimensi satu atau 1D adalah suatu kondisi ideal dalam fisika kuantum atau mekanika kuantum khususnya yang menunjukkan sebuah partikel yang berada dalam potensial berbentuk lainnya tangga. Nah, partikel ini pada awalnya bergerak bebas, tetapi setelah mencapai suatu titik, di mana titik tersebut ada peningkatan potensial secara drastis, yang membentuk kotak atau square dan kenaikan itu seperti tangga. Nah, ketika digambarkan dalam bentuk grafik, kenaikannya ini seperti tangga, sehingga disebut sebagai step potensial atau potensial tangga. Lanjut. Ya, jadi seperti ini visualisasi gambarannya. Jadi seperti yang bisa kita lihat untuk garis hitam ini, yang pertama potensialnya adalah berada di titik nol atau V0, kemudian pada titik misalnya di sini X sama dengan nol itu naik, sehingga mencapai titik V sama dengan V0. Kemudian di sini anggap saja ada elektron yang bergerak dan memancarkan energi. Ini berkaitan dengan fungsi dualitas gelombang partikel, di mana partikel dapat bersifat atau berkarakter seperti partikel itu sendiri atau seperti gelombang. Nah, gelombang yang dipancarkan itu pada sebelum X sama dengan 0 itu bergerak tanpa bergerak secara bebas. Kemudian setelah melewati X sama dengan 0, menabrak barrier atau batasan dari kenaikan potensialnya. Nah, tabrakan ini dan efeknya yang akan kita bahas pada slide selanjutnya. Next. Ya, sekarang saya akan membahas mengenai analisis matematisnya. Karena bentuknya menyerupai persamaan tangga atau step function, maka kondisi step potensial dapat dijelaskan dengan sebuah fungsi tangga Heaviside atau Heaviside step function. Menggunakan persamaan Schrödinger, fungsi matematisnya adalah Cx sama dengan AE pangkat IKX ditambah BE pangkat min IKX untuk wilayah satu atau wilayah sebelum barrier atau kenaikan potensial, dan CE pangkat KX ditambah DE pangkat min KX untuk region 2 atau wilayah setelah batasan potensial atau setelah kenaikan potensial. Nah, sebagai catatan penting di sini, konstat tadi itu dihilangkan karena ketiadaan gelombang yang terpantau itu kembali dari X sama dengan infinite. Ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Next. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implikasi atau konsekuensi dari persamaan tersebut. Nah, secara umum persamaan sebelumnya yang saya jelaskan tadi menjelaskan sifat gelombang dari sebuah partikel, dalam hal ini elektron pada kasus step potensial. Jadi kalau teman-teman pernah belajar sedikit mengenai fisika kuantum, teman-teman akan tahu kalau sebuah partikel itu dapat memiliki properti seperti gelombang atau sifat seperti gelombang dan sifat seperti partikel itu sendiri. Nah, secara spesifiknya, persamaan tersebut menjelaskan mengenai gelombang yang terpancar dan terpantau atau terpantau saja pada wilayah kedua atau setelah kenaikan potensial tadi. Untuk kondisi potensial tanggal atau step potensial. Nah, persamaan dengan konstanta A dan C yang telah saya jelaskan tadi, atau A kali E pangkat IKX atau C kali E pangkat KX, itu bergerak pada suhu X positif atau ke arah kanan, kalau dalam gambar tadi. Atau dalam hal itu disebut pancaran, karena memancar dari
Dari arah X sama dengan min infinite menuju ke arah X sama dengan nol, atau dari arah X0 menuju ke arah X infinite. Sedangkan persamaan pada konstanta B dan D itu bergerak menuju sumbu X negatif atau berkebalikan dengan persamaan dengan konstanta A atau Z tadi. Nah, kenapa konstanta D dapat dihilangkan? Konstanta D dapat dihilangkan karena ketiadaan gelombang yang terpancar menuju sumbu X negatif atau kembali ke batasan potensial. Jadi karena dari X0 sampai ke X tak hingga itu akan tak hingga, maka tidak akan ada gelombang yang terpantul dari X sama dengan negatif, sehingga yang D dapat dihilangkan. Lanjut. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu contoh film yang menggambarkan step potensial energi di dalamnya. Yang pertama, ini ada film The Man Who Fell to Earth tahun 1976. Pada film ini, ia mengeksplorasi tema-tema seperti kehidupan di luar planet bumi dan adanya medan energi yang mempengaruhi karakter utama yang berasal dari luar angkasa. Beberapa aspek fisika kuantum seperti partikel subatomik dan interaksi energi bisa dihubungkan dengan konsep-konsep dasar yang lebih rumit dalam fisika. Selanjutnya di sebelahnya ada film Prime tahun 2004. Jadi pada film ini itu berfokus pada perjalanan waktu yang melibatkan teknologi yang memungkinkan karakter untuk berinteraksi dengan keadaan fisika yang sangat kecil. Nah, film ini tuh membahas tentang fenomena fisika yang sangat teknis dan kuantum. Meskipun tidak secara eksplisit tentang potensial energi, tentang step potensial energi, namun ada banyak pembahasan tentang sistem yang berubah dan pengaruhnya terhadap keadaan fisika dalam ruang yang sangat kecil. Di sampingnya ada The Quantum Activist. The Quantum Activist ini adalah film tahun 2009, di mana film ini termasuk film dokumenter yang berfokus pada penjelasan fisika kuantum secara umum. Eh, di film ini memperkenalkan berbagai konsep dasar dalam fisika kuantum yang mencakup potensi energi dan perubahan keadaan sistem. Meskipun tidak fokus pada langkah potensial secara spesifik, film ini menyentuh bagaimana pemahaman fisika kuantum mengubah cara kita melihat realitas dan partikel subatomik. Next. Selanjutnya ada film Inception tahun 2010. Film ini menggabungkan konsep realitas yang berbeda dan lapisan-lapisan dalam alam bawah sadar yang meskipun lebih berfokus pada mimpi dan realitas yang terdistorsi. Ide perubahan mendalam dalam struktur waktu dan ruang bisa dihubungkan dengan teori kuantum dan konsep-konsep tentang perubahan energi dalam dunia mikroskopis. Di sebelahnya ada film Coherence tahun 2013. Film ini mengangkat konsep fisika kuantum terutama yang berhubungan dengan efek perubahan realitas dan dimensi paralel. Paralel. Secara eksplisit, perubahan tiba-tiba dalam keadaan dunia nyata yang dialami oleh karakter dalam film ini dapat dihubungkan dengan perubahan energi mendalam dalam teori fisika kuantum yang berkaitan dengan eh, pergeseran sistem melalui potensial energi. Lalu di sampingnya ada film Interstellar. Film ini eh, ditayangkan tahun 2014. Pada film ini menggabungkan berbagai konsep ilmiah, termasuk teori relativitas dan fisika kuantum. Salah satu konsep kuantumnya itu menyinggung tentang gravitasi kuantum dan singularitas, yang bisa dihubungkan dengan konsep potensial energi, dan meskipun tidak secara langsung menggambarkan langkah potensial di dalamnya. Film ini menggambarkan perubahan radikal dalam pemahaman ruang dan waktu, serta medan gravitasi yang bisa dihubungkan dengan efek fisika kuantum. Next. Selanjutnya ada film Ant-Man. Film ini tayang tahun 2015. Pada film ini karakter utamanya itu mampu mengecilkan ukuran tubuhnya dan level subatomik yang memperkenalkan konsep kuantum secara kasar. Nah, meskipun pada film ini lebih banyak fokus pada penerapan teknologi imajinatifnya, tapi prinsip fisika kuantum seperti perubahan energi dan kemungkinan untuk berada di berbagai tingkat potensial ruang itu muncul dalam film ini. Jadi, meskipun secara tidak langsung itu tetap menjelaskan tentang langkah potensial atau step potensial energi. Di sampingnya ada
Doctor Strange ini film tahun 2016 yang meskipun film ini adalah film superhero dari Marvel, konsep-konsep kuantum seperti dimensi paralel, perubahan keadaan partikel, dan manipulasi ruang waktu itu muncul dalam ceritanya. Nah, meskipun tidak secara eksplisit menggambarkan potensial langkah, tapi elemen-elemen fisika kuantum yang fantastis seperti ruang yang terdistorsi dan transmisi energi itu bisa dihubungkan dengan prinsip fisika kuantum yang lebih mendalam. Lalu di sampingnya pasti tidak asing bagi teman-teman ya, yaitu Harry Potter. Nah, sebelum akan Harry Potter ini akan bagian Harry Potter akan dijelaskan oleh rekan saya, tapi sebelum itu teman-teman bisa nonton sedikit cuplikan dari film Harry Potter. Ya, silakan kepada Hilal untuk menjelaskan tentang Hogwarts dan pembatas magis dan cermin Bludru pada film Harry Potter. Oke, jadi saya akan menjelaskan mengenai step energi potensial pada Harry Potter. Yang pertama itu untuk bagian Hogwarts dan pembatasan magis atau magic barrier. Ketika seseorang mendekati batas area tertentu, mereka merasakan perubahan yang serupa dengan konsep step potensial energi. Seperti partikel yang bergerak mendekati langkah potensial, karakter bisa mengalami efek yang mirip dengan refleksi atau transmisi. Misalnya mereka dapat dipantulkan kembali oleh perisai magis atau berhasil menembusnya jika memiliki kekuatan atau keterampilan yang cukup. Ini mirip dengan fenomena tunneling kuantum atau quantum tunneling, di mana partikel yang tidak cukup energi untuk melewati suatu potensi tetap dapat menembus penghalang atau barrier tersebut. Next. Ya, selanjutnya adalah mengenai cermin Bludru. Cermin ini bisa dianggap sebagai sebuah langkah potensial yang memisahkan antara dunia nyata sebelum cermin dan dunia yang diproyeksikan dalam cermin. Jika kita analogikan dengan step potensial, Harry berada dalam kondisi bebas sebelum melihat cermin. Dengan begitu, ia berinteraksi dengan cermin atau seperti melatih batas potensial, ia melihat sesuatu yang seakan datang dari dunia lain. Fenomena ini mencerminkan konsep perubahan energi yang tiba-tiba, seperti perubahan dalam medan potensial, yang menghasilkan dampak pada persepsi atau keadaan karakter. Next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Emil Delahan Syafina. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya itu ada pintu rahasia. Bagi teman-teman yang udah pernah nonton Harry Potter mungkin udah nggak asing ya sama pintu rahasia ini. Jadi pintu rahasia ini adalah pintu yang menghubungkan eh, di dalam Hogwarts itu kan ada yang namanya ruang kebutuhan. Nah, ruang kebutuhan ini itu cuma bisa diakses dengan cara-cara tertentu. Contohnya itu kita harus memikirkan sesuatu supaya penghalang pintunya ini bisa terbuka. Nah, hal ini bisa dianalogikan dengan potensial potensial energi langka, di mana hal ini itu penghalangnya mirip dengan tunneling kuantum. Jika tidak, mereka akan berhalang seperti refleksi dalam konsep fisika kuantum yang mengarah pada kegagalan untuk melewati batas tersebut. Jadi kurang lebih pintu rahasia yang ada di Hogwarts itu bisa dianalogikan dengan fisika kuantum ini. Lalu yang selanjutnya itu ada Azkaban dan penjara dengan penghalang magis. Ya, teman-teman pasti udah pernah nonton Harry Potter series yang ketiga yaitu Prisoner of Azkaban. Jadi di Harry Potter itu ada yang namanya Azkaban. Azkaban ini adalah penjara sihir ya bagi orang-orang yang jahat. Nah, di Azkaban ini punya penghalang magis yang mencegah pelarian bagi para narapidana. Nah, hal ini itu bisa dianalogikan dengan potensial energi langka atau step potensial, di mana di penjara Azkaban ini memiliki energi langkah potensial yang sangat kuat, sehingga bisa menahan para tahanan. Nah, bagi para tahanan yang berada dalam keadaan tertekan, mereka akan tetap terperangkap dalam energi potensial yang tinggi. Hanya dengan energi tertentu, misalnya dengan kekuatan sihir atau ketahanan mental, mereka baru bisa melarikan diri. Dan potensi penghalang ini mirip dengan bagaimana partikel yang memiliki energi yang cukup
dapat melintasi potensial yang lebih tinggi. Gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu sihir dan transformasi akan dijelaskan oleh rekan saya, Tutut Arum. Silakan. Oke, selanjutnya sihir dan transformasi ini bagian terakhir yang akan saya jelaskan. Di mana sihir dan transformasi ini ketika seseorang mengkonsumsi ramuan atau menggunakan sihir yang mengubah keadaan mereka pada film Harry Potter, itu bisa dianggap sebagai pergeseran dalam energi atau perubahan yang mendalam dalam sistem yang mirip dengan step potensial, seperti partikel yang berinteraksi dengan perubahan mendalam dalam potensial energi. Karakter-karakter dalam Harry Potter bisa mengalami perubahan melalui sihir atau potensi baru yang menciptakan efek yang serupa dengan fenomena transmisi atau refleksi dalam fisika kuantum. Oke, next. Selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh Imelda. Oke, jadi kesimpulannya pada film Harry Potter ini nggak nggak serta-merta membahas tentang potensi energi secara langsung ya, tapi banyak elemen di dalam dunia sihir yang bisa dianalogikan dengan prinsip-prinsip dasar fisika kuantum. Misalnya tadi karakter-karakter yang berinteraksi dengan penghalang magis atau dunia yang berubah, seperti cermin, ruang rahasia, atau sihir transformasi. Dapat dianggap sebagai contoh bagaimana potensial energi langkah atau step potensial ini bekerja dalam dunia sihir. Nah, perubahan yang terjadi di dalam dunia magis ini mirip dengan bagaimana partikel dalam fisika kuantum mengalami refleksi atau transmisi saat mereka berinteraksi dengan perubahan mendalam dalam medan potensial. Oke, sekian tadi adalah presentasi dari kelompok kami mengenai step potensial energi. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.